Izin mengabari teman-teman Ustaz nggih? Tafadhal Ustaz, jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Ya, mulai aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan daripada kitab Ilmu Tajwid, Ahkamun Nazariyah wa Mulahazatun Tatbiqiyah karya Al-Syeikh Al-Doktor Yahya Abdul Razzaq Al-Ghawthani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dari segala keburukan. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap waktu beliau, setiap harta beliau, keluarga beliau. Mudah-mudahan keberkahan selalu membersamai beliau. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita yang membaca buku karangan beliau ini juga senantiasa diberikan kenikmatan istiqamah dalam menuntut ilmu. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari kitab beliau ini bisa bermanfaat untuk kita dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Hari ini insya Allah kita akan masuk ke pembahasan al-mad, ahkamul mad, pembahasan tentang mad. Pembahasan tentang mad ini adalah pembahasan yang penting, sangat penting sekali, karena di dalam Al-Quran itu setiap halaman atau setiap ayat tidak luput dari mad. Dari itu penting sekali kita membahas pembahasan mad. Baik, ahkamul mad, hukum-hukum mad. Al-maddu fil lughah, mad di dalam lughah menurut bahasa, apa artinya? Artinya adalah az-ziyadah. Artinya az-ziyadah. Ziyadah itu artinya tambahan. Jadi kalau kita bilang misalnya madadtu, misalnya madadtu berarti zidtu gitu. Misalnya apa kita contohkan? Amaddakum bi amwalin wa banin. Misalnya di dalam ayat itu berarti Allah menambah nikmat mulai dari harta dan juga anak-anak. Itu arti mad. Wastilahan, secara istilah ini menurut ulama at-tajwid, italatu as-sawt biharfin min hurufil mad, memanjangkan suara dengan salah satu dari huruf-huruf mad. Misalnya kita baca as-sama, berarti ini kita memanjakan huruf dengan huruf alif. Kita memanjakan suara dengan huruf alif. Misalnya waji'a yauma idzin. Ji'a, kita memanjangkan suara dengan apa? Dengan huruf mad, yaitu ya, dan seterusnya. Huruful maddi salasatun. Huruf mad itu ada 3. Yang pertama adalah al-alifus sakinatul maftuhu ma qablaha. Alif yang mati, alif sakin yang sebelumnya berharakat fathah. Ini hanya untuk memperjelas saja ya. Kalau ketika dikatakan alif sakin, itu dikatakan untuk memperjelas saja. Sebenarnya kalau dikatakan alif, maka alif itu sudah pasti sakin, sudah pasti mati. Dan kemudian sudah pasti juga harakat sebelumnya itu fathah. Jadi ketika dibilang al-alif, berarti langsung ada di pikiran kita. Atau ketika dikatakan al-alif,
yang ada di dalam bahasa Arab, alif itu pasti mati dan huruf sebelumnya itu pasti fathah gitu. Jadi kalau ditambah misalnya al-alifu as-sakinatul maftuhu ma qablaha, tambahan itu as-sakinah, kemudian al-maftuhu ma qablaha, itu tambahan untuk memperjelas saja. Wal waw sakinatu al-madmumu ma qablaha, waw mati yang sebelumnya berharakat dhammah. Nah, waw mati. Supaya apa? Supaya yang waw berharakat itu tidak masuk. Huruf mat itu, waw itu disebut huruf mat ketika dia mati saja. Waw ketika dia mati saja. Karena kan ada waw yang berharakat, sedangkan alif tidak ada. Al-madmumu ma qablaha, yang sebelumnya berharakat dhammah. Contohnya apa? Contohnya qulu. Qulu. Nah, di sini penting kita mengatakan al-madmumu ma qablaha, yang sebelumnya dhammah. Kenapa? Karena kalau sebelumnya fathah, maka bukan masuk huruf mat. Misalnya qaumun, qaumun. Nah, waw mati kan qau. Tapi sebelumnya fathah, qa fathah, qaumun. Maka di sini penting kita mengikat kata waw mati dengan apa? Dengan al-madmumu ma qablaha, huruf sebelumnya berharakat dhammah. Wal ya'us sakinah, ya mati. Penting juga kita ikat ya ini dengan kata mati. Kenapa? Karena ya ini tidak mati saja. Ada harakatnya. Harakat bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah. Al-maksuru ma qablaha. Ini juga penting juga ini. Al-maksuru ma qablaha, yang sebelum ya ini harakatnya kasrah. Nah, karena ada sebelum ya mati ada harakat fathah. Misalnya apa? Misalnya bait, syai'. Nah, sebelumnya apa? Sebelumnya harakatnya fathah. Seperti hay'ah, hay, ya mati. Sebelumnya itu harakatnya fathah. Maka di sini bukan huruf mat. Wal mithalu alladhi yajma'u huruf al-maddi kullaha huwa qawluhu ta'ala nuhiha. Nah, contoh yang menggabungkan atau mengumpulkan semua huruf mat, baik itu alif atau waw atau ya, itu adalah qauluhu ta'ala nuhiha. Di sini ada waw, ada ya, ada juga alif. Jelas ya? Oke. Anwa'ul mad, macam-macam mad. Al-mududu, al-mudud jamak dari mad, berarti mad itu ada tis'atu anwa', 9 macam. Mad itu ada 9 macam. Wahiyya tanqasimu ila qismain. Yang 9 macam itu dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2. Nah, atas dasar apa? Kita ingin mengetahui atas dasar apa kita membagi mad ini menjadi 2. Jadi yang 9 ini kita bagi menjadi 2. Atas dasar apa? Atas dasar sebab. Atas dasar sebab. Jadi kita bagi menjadi 2. Ada yang ada sebabnya, ada yang tidak ada sebab. Yang tidak ada sebab, itulah yang pertama, yaitu maddun asli. Mad asli. Jadi kalau kita misalnya membahas suatu permasalahan atau pembahasan, kemudian terbagi menjadi sekian. Kita harus tahu ini asas taksim, ini dibagi atas dasar apa gitu. Jadi setiap ada terbagi menjadi 2, terbagi menjadi 2. Nah, kita lihat atas dasar apa ini dibagi gitu. Itu penting gitu. Karena nanti berbeda-beda. Jadi kalau misalnya terbagi atas dasar ini, misalnya atas dasar fulan gitu kan, misalnya ini terbagi menjadi 5 gitu. Kalau kita lihat dari sudut pandang lain, bisa terbagi menjadi lebih lagi gitu, seperti itu. Yang pertama adalah awalan maddun asli. Mad asli. Wa huwa alladhi la taqumu dhatul harfi illa bihi. Mad asli ini adalah mad yang dhatul harf. Zat harf itu, huruf itu tidak akan ada kecuali dengan memanjangkan suara. Jadi waw itu tidak akan ada kecuali dengan memanjangkan suara. Jadi mad asli itu ya mad yang kalau tidak kita panjangkan maka huruf mad itu tidak akan terbaca gitu. Misalnya kita ingin baca misalnya qalu.
Nah, kalau kita tidak panjangkan, maka huruf mat itu, alif itu qaf, kan alif itu tidak akan terbaca. Jadi kalau kita pendekkan qalu gitu. Enggak akan terbaca gitu. Makanya kalau ketika kita panjangkan, terbacalah huruf mat itu. Qalu. Maka kata beliau, wa huwa allazi la taqumu dzatul harfi illa bihi. Illa bihi maksudnya illa bil mad. Wala yatawaqqafu ala sababin min hamzin aw sukun. Dan mad asli ini tidak melihat kepada sebab. Jadi tidak ada sebabnya. Misalnya kalau kita tanya qalu, kenapa panjang 2 harakat? Jangan ditanya. Karena itu asalnya. Asal itu, misalnya asal dari segala sesuatu, itu tidak akan pernah ditanya kenapa. Tidak akan pernah ditanya kenapa. Misal, sebut saja misalnya, saya orang Sumatera Utara, asli Sumatera Utara. Kemudian ditanya, kenapa antum aslinya Sumatera Utara? Ini bukan pertanyaan gitu, ngapain ditanya gitu. Asal segala sesuatu itu tidak perlu ditanya. Kecuali misalnya saya orang Sumatera Utara, kemudian saya pergi misalnya ke Surabaya misalnya. Ditanya, kenapa antum ke Surabaya? Ini baru benar pertanyaannya. Kenapa? Karena asal saya bukan di Surabaya. Karena asal saya di Sumatera Utara. Begitu juga, mad asli, itu jangan pernah tanya kenapa. Kenapa panjang? Memang dari sana memang 2 harakat. Gitu, seperti itu ya. Wala yatawaqqafu ala sababin min hamzin aw sukun. Tidak terkait, tidak tergantung pada sebab. Sebab itu bisa jadi hamzah, bisa jadi sukun. Wala yumaddu illa bimiqdari harakatain. Tidak dipanjangkan kecuali hanya 2 harakat saja. Ini mad asli. Wa huwa yashmalu, mad asli ini juga mencakup al-madd at-tabi'i, mad tabi'i, wal badal, wal 'iwad, mad badal, mad 'iwad, was-silat as-sughra. Jadi mad asli ini mencakup mad tabi'i, kemudian mad badal, mad 'iwad, was-silah as-sughra. Sebenarnya mad asli dengan mad tabi'i ini sama. ثانيا المد الفرعي. المد الفرعي, mad far'i itu artinya cabang. Jadi berarti ada asalnya gitu. Kalau misalnya kita lihat pohon, cabang itu dari mana asalnya? Asalnya dari batang utama. Nah, batang utama ini adalah mad asli. Cabang-cabangnya itu adalah mad far'i. Wa huwa ma kana bisababin. Nah, mad far'i itu adalah yang dikarenakan sebab. Sebabnya itu boleh jadi min ijtima'i harfil maddi bihamzin. Bertemunya huruf mad dengan hamzah. Au sukunin. Atau bertemunya huruf mad dengan sukun. Wa yashmalu. Nah, huruf mad far'i ini mencakup al-wajib al-muttasil. Mencakup wajib muttasil. Dan juga al-jaiz al-munfasil. Jaiz munfasil. Kemudian al-lazim bi anwa'ihi. Mad lazim. Beserta cabang-cabangnya. Ada lazim harfi, ada lazim kalimi, ada yang mutsaqqal, ada yang mukhaffaf. Ini akan kita bahas semuanya. Dan juga mencakup al-arid lis-sukun, arid lis-sukun. Kemudian juga mencakup al-lin, madlin, kemudian mencakup as-silata as-sughra. Wa ilaikum at-tafsila badi'an bil qism al-awwal wa huwa al-asli. Ini beliau ingin menunjukkan pembagiannya mulai dari pembagian awal, bagian pertama yaitu mad asli. Kita lihat halaman berikutnya. Ini beliau membagi ini semua ya. Ada ahkamul mad, kemudian syajaratul mudud. Ini bisa kita loncati saja, Ustaz. Siap, Ustaz. Oke. Sekarang kita ingin masuk ke pembahasan al-maddu tabi'i. Mad tabi'i. Huwa ma lam ya'ti qablahu aw ba'dahu hamzun aw sukun. Nah, mad tabi'i ini adalah mad asli yang tadi, tapi beliau tambah. Tadi kan mad asli apa definisinya? Ma la yatawaqqafu ma la taqumu dhatul harfi illa bihi. Itu definisinya.
ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. Itu definisi yang mad asli. Kemudian mad tabi'i beliau tambah lagi. Sama seperti yang tadi. Kemudian beliau tambah. Wa huwa ma lam ya'ti qablahu aw ba'dahu hamzun aw sukun. Yaitu yang tidak ada sebelumnya hamzah atau setelahnya juga tidak ada hamzah dan juga tidak ada sukun setelahnya. Nah, inilah mad tabi'i. Misalnya contohnya apa? Contohnya qalu wa qalu kunu. Nah, itu kan tidak ada hamzah, tidak ada sukun juga. Kunu hudan. Seperti itu contohnya. Kalau ada hamzah gimana? Kalau ada hamzah misalnya as-sama, ada hamzah. Atau as-sukun, misalnya ada sukun misalnya waladdallin. Ba huruf mat. Ketemu sukun bol. Nah, seperti itu maka dia sudah bukan mad tabi'i lagi. Wal harakatu miqdaru maddihi, ukurannya berapa? Yumaddu min miqdari harakatain, dipanjangkan dengan ukuran harakatain, 2 harakat. Contohnya apa? Contohnya qala, qila, yaqulu. Ini dipanjangkan 2 harakat. Nah, harakat itu sendiri apa? Apa definisi harakat itu? Kata beliau, harakat itu adalah hiya wahdatun zamaniyatun sautiyah. Satuan suara satuan masa atau zaman suara. Itulah harakat. Tuqasu bihal mudud. Nah, dengan satuan suara itu, dengan itulah kita mengukur suara. Kita jadikan alat ukur. Jadi ini mat ini, harakat ini kita jadikan alat ukur untuk mengukur mat. Misalnya mat ada 4 harakat, misalnya mat wajib. Bagaimana kita mengukur 4 harakat ini? Kita ukur dengan wahdatun zamaniyah, satuan suara. Wa yuqaddiruha al-katsirun. Nah, satuan suara ini seperti apa gitu? Temponya itu seperti apa? Banyak yang menentukan kadarnya dengan miqdar qabdil usbi' au bastihi. Kadarnya itu seperti ini, seperti misalnya kita gini. Ini kadarnya. Bukan gini doang ya, tapi gini. Tek, tek. Jadi normal, enggak lambat seperti ini. Enggak juga cepat gini. Enggak, santai seperti ini. Jadi satu harokat itu seperti ini. Berarti kalau dua harokat, qalu, seperti itu. Seperti itu. Tapi ini kata beliau ghairu daqiq. Illa anna hadha taqdir ghairu daqiq. Baru saja kita buktikan kan, kayaknya lebih lambat gitu. Mat yang kita baca itu lebih cepat daripada ini. Seperti ini. Ini kan 1, 2. Kalau kita baca qalu, kita udah selesai baca qalu, tapi ini masih jalan gitu kan. Jadi kurang ghairu daqiq kata beliau, kurang pas kata beliau. Wa ma huwa illa taqribun li adhani tullab. Ini gerakan seperti ini tidak lain hanyalah untuk apa? Untuk mendekatkan pemahaman mat ini kepada apa? Ke otak para murid-murid yang baru pemula seperti itu. Jadi kalau pemula itu ya kayak gitu kita ngajarinnya gitu. Padahal sebenarnya ya enggak, kurang akurat seperti itu gitu. Ya enggak apa-apa gitu kan, untuk mubtadiin itu normal. Wa yu'abbiru al-ulama'ul qudama. Nah, orang ulama-ulama terdahulu itu memakai kata alif. Yani miqdar al-harakat biqalihim alif. Jadi ukuran harakat itu mereka bukan katakan misalnya mad wajib panjangnya 4 harakat, bukan gitu mereka bilangnya. Panjangnya itu 2 alif kata mereka. Jadi misalnya mad tabi'i berapa panjangnya? Mereka bilang alif. Kenapa? Karena mad tabi'i itu seperti kita mengucapkan alif.
Kemudian juga alif itu, alif dengan ya itu sama panjangnya. Jadi cukup alif saja. Nah, panjang alif itu sama dengan panjang waw, sama dengan panjang ya. Au alifan atau dua alif. Au alif wa nisf. Atau satu alif, satu setengah alif. Wa yaqsiduna bil alif zaman al harakatain. Nah, yang mereka maksud dengan alif itu adalah zaman dua harakat. Maksudnya innal alifa, bahwasanya alif biwazni harfaini mutaharrikain. Alif itu sama ukurannya dengan dua huruf yang berharokat. Contohnya qa. Nah, berarti kalau kita katakan qa itu sama dengan kita mengatakan qa. Kan dua harokat tuh. Qaf pertama, qaf kedua sama-sama satu harokat. Jadi dua harokat. Bimakna. Nah, maknanya apa? Annal fatrata zamaniyah, bahwasanya tempo allati yastaghriquha nutqu harfaini mutaharrikatain, tempo yang dipakai oleh pengucapan dua huruf yang berharokat berturut-turut, hiya bi'ainiha, tempo itu juga tempo yang sama al-fatrah zamaniyah allati yastaghriquha nutqul alif. Jadi tempo dua harokat, dua huruf yang berharokat dengan pengucapan alif itu sama seperti yang saya sebutkan tadi. Qa dengan qa itu sama seperti itu. Mulahazat, kita mulai dengan mulahazat. Pertama, la yajuzu bihalin minal ahwal, apapun kondisinya tidak boleh qasrul madd tabi'i an miqdaril harakatain, tidak boleh memendekkan mad tabi'i kurang dari dua harakat. Apapun kondisinya tidak boleh dua harakat. Wal harakatan, dua harakat itu yakhtalifu tuluhuma, panjangnya pun berbeda-beda bihasabi martabatil qiraah allati yuqra'u biha. Kalau kita baca tahqiq berbeda dengan kita baca tartil misalnya. Menurut sebagian ulama tartil itu salah satu martabah tersendiri. Misalnya kita baca tadwir, dua harokat tadwir itu berbeda dengan dua harokat tahqiq. Dua harokat tahqiq berbeda dengan dua harokat hadr. Seperti itu. Walakin katsiran minan nas, namun kebanyakan orang yakhtafuna huruf al-mad, mereka merampas huruf mad khatfan, seperti itu, begitu, cepat gitu. Wala yu'tunaha haqqaha, mereka tidak memberikan huruf mad itu hak-haknya. Wa khassatan fi lafdhi ma an-nafiyah, terlebih khusus pada kata ma. Wa wawul jamaah, dan waw al-jamaah. Seperti qalu, waw yang ada pada qalu itu namanya wawul jamaah. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Mereka baca gimana? Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Sebagian ada yang baca seperti itu. Madza tafqidun. Kalau ma an-nafiyah itu misalnya ma ana illa bashar. Dia baca ma ana illa bashar, seperti itu. Jadi dirampas haknya. Lanjut Ustaz. Nah, catatan yang kedua. Ba'dun nas, sebagian orang, la yusawwi baina awzanil mudud at-tabi'iyyah. Mereka itu tidak menyamakan mat tabi'i. Jadi terkadang dibaca lebih, dibaca kurang, kadang dua harakat, kadang lebih. Banyak yang melakukan seperti itu. Fatarahu, maka engkau melihatnya, yufawitu bainal mudud. Mereka itu membuat mad itu berbeda-beda. Padahal sama-sama mad tabi'i. Seharusnya kalau sama-sama tabi'i, maka harus disamakan. Nggak boleh dibedakan. Karena hukumnya sama. Nah, jadi tidak ada yang mengharuskan ini lebih panjang dari ini kalau sama-sama sebabnya tidak ada. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Lillah di sini mad tabi'i. Rabbil alamin, alamin ini mad tabi'i. Jadi harus kita samakan lillah dengan harus kita samakan alhamdulillahi rabbil alamin.
Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan seperti itu. Wa dzalika mithlu ma yaf'aluhu ba'dhum fi suratul Fatihah. Nah, yang hal seperti itu seperti yang dilakukan oleh mereka pada surah Al-Fatihah. Jadi di Al-Fatihah itu sering mereka itu melakukan seperti itu. Jadi beda-beda panjangnya. Fayamuddul alif min lafzil alamin aktsar min harakatain. Mereka memanjangkan alif pada lafaz al-alamin lebih dari 2 harakat. Wa kadzalika yamuddu as-sirat. Begitu juga mereka memanjangkan as-sirat aktsar min al-madd at-tabi'i, lebih dari mad tabi'i. Jadi dia baca ihdinas siratal mustaqim. Banyak kan seperti itu kan? Jadi di masjid-masjid itu atau bahkan masih ada nih yang baca seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Udah cukup. Jangan ihdinas siratal mustaqim. Jangan. Ada yang baca bismillahirrahmanirrahim. Itu berlebih itu. Biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Was-sahihu, yang benar itu adalah ayyantiqa bihima bizamanin wahid. Yang benar itu adalah dia harus mengucapkannya dengan tempo yang sama. Mutasawin, sama. Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Jadi suatu lafaz yang memiliki hukum yang sama harus disamakan seperti yang semisalnya. Al-mulahadhatu tsaniyah, mulahadhah yang ketiga, katsirun minan nas, banyak dari orang nih, penting nih. La yaftahu fakkahu kama yanbaghi. Banyak orang itu tidak membuka rahangnya, tidak membuka mulutnya seperti yang seharusnya. Inda nutqi bil alif, ketika mengucapkan alif. Jadi ketika dia baca ihdinas siratal mustaqim gitu. Ihdinas siratal mustaqim, kaku gitu. Fatarahu yaftahu fakkahu nisfa fathihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Tidak jelas fatahannya. Maka itu tidak boleh. Fatarahu yaftahu fakkahu nisfa fathah. Dia hanya membuka setengah saja. Wa hadza khata'u yuaddi ila khata'ain. Dan ini kesalahan yang menyebabkan 2 kesalahan tapi. Jadi kesalahan ini nanti ada akibatnya. Yang pertama itu kesalahan yang pertama, khurujul alif mumalatan atau ka'annaha mumal. Kalau kita tidak buka mulut, maka alif itu keluar seperti imalah atau bisa keluar imalah juga. Kesalahan yang kedua, adamu i'ta'il maddi haqqahu lazim. Tidak memberikan hak mad itu hak yang lazim bagi mad itu. Lianna al-fakka, karena rahang itu yusri'u ila lintiqali ila al-harf alladhi ba'dahu. Karena apa? Karena kalau kita tidak buka, kata beliau, maka rahang itu berpindah cepat ke huruf setelahnya gitu. Fatara al-qari'a yantiqul madda bimiqdari harakatin aw harakatin wa nisf. Kalau tidak kita buka, maka kita akan melihat seorang qari itu mengucapkan mad, tapi ukurannya itu hanya 1 harokat atau 1,5 harokat. Gitu. Itu akibatnya nanti kalau kita tidak membuka rahang ketika mengucapkan alif. Sekarang kita masuk maddul badal, mad yang masih masuk ke dalam mad asli, masuk ke dalam golongan mad asli. Maddul badal huwa ayyatiya qabla harfil maddi hamzah. Nah, datang sebelum huruf mad hamzah. Contohnya Adam. Jadi setelah hamzah itu ada alif. Jadi kalau lebih simpelnya mad badal ini bisa kita bilang kullu hamzin mamdud. Ini tarif simpelnya itu kullu hamzin mamdud. Jadi bisa dicatat mad badal itu adalah setiap hamzah yang dipanjangkan.
Adam. Ini kan kita panjangkan hamzahnya. Adam, bukan kita baca Adam, tapi Adam. Misalnya imana, imana, ini kan kita panjangkan. Atau misalnya utu, bukan utu. Jadi definisi yang paling singkat itu adalah kullu hamzin mamdud. Setiap hamzah yang dipanjangkan. Contohnya Adam, utu, imanan, muttakiin, wasummiya badalan. Kenapa dinamakan badal? Kata beliau, li'annahu fil asli, karena pada dasarnya ibaratun an hamzataini. Karena pada dasarnya itu adalah dua hamzah. Al-ula mutaharrikah. Yang pertama itu berharakat. Wasaniyatu sakinah. Yang kedua sakin. Jadi asalnya itu adalah Adam. Jadi yang pertama berharakat, yang kedua sakin. Kemudian u'tu, kemudian i'man, kemudian muttaki'in. Itu asalnya. Jadi di hamzah mati itu diubah menjadi huruf mat. Adam jadi Adam, u'tu jadi utu, imanan jadi i'manan jadi imanan. Seperti itu. Miqdaru maddihi, berapa ukuran matnya? Wa yumaddu bi miqdari harakataini waslan wa waqfa. Dipanjangkan dengan ukuran dua harakat, baik itu dalam keadaan wasal maupun waqaf. Coba ke halaman sebelumnya tadi, Ustaz Fakhri. Oke. Di sini kita lihat apa kata beliau di footnote ini. Wa ba'duhum, sebagian para ulama itu, yaj'alu maddal badali min al-qismil far'i. Nah, sebagian para ulama itu menggolongkan mad badal ini ke dalam golongan mad far'i. Li'annahu taqaddamahu hamzun. Karena apa? Karena sebelumnya ada hamzah gitu. Hamzah itu sebab mad. Walakin walikauni ba'dul qurra wa huwa warsh yamudduhu akthar min harakatain. Nah, jadi sebagian mereka itu menjadikan mad badal ini masuk ke dalam golongan mad far'i, bukan mad asli. Kenapa? Karena sebab yang pertama karena huruf madnya didahului oleh hamzah. Hamzah itu termasuk sebab panjang. Sebab kedua, mad badal ini menurut satu riwayat, yaitu riwayat Imam Warsh, itu boleh dipanjangkan 4 atau 6 harakat. Wow. Nah, maka sebagian para ulama atas dasar ini, dua alasan ini, mereka menggabungkannya ke dalam mad far'i, seperti itu. Ya, lanjut Ustaz. Maddul iwad. Mad iwad huwa maddun fi halatil waqf. Mad iwad ini adalah mad dalam kondisi waqaf. Ala tanwinin nasab. Waqaf pada tanwin nasab. Nasab itu fathah ya. Faqat hanya pada tanwin nasab saja. Contohnya afuwan kita baca afuwa. Rahiman kita baca rahima. Syakuran kita baca syakura. Hanya dalam kondisi fathah saja, fathatain, 2 fathah. Kalau misalnya ghafurun tidak bisa kita baca ghafuru. Misalnya hakimin tidak bisa kita baca hakimi. Hanya pada kondisi fathah saja. Wa summiya iwadan. Nah, kenapa dinamakan iwad? Iwad itu artinya pengganti. Li'annana awwadna tanwin bil alif. Karena kita mengganti tanwin dengan alif. Jadi iwad itu artinya pengganti. Kenapa? Karena kita mengganti tanwin dengan alif. Aliman jadinya alima. Miqdaru maddihi, panjang matnya, yumaddu bi miqdari harakataini faqat. Dipanjangkan dengan ukuran 2 harakat saja. Wala yakunu illa fil waqf, dan tidak ada kecuali dalam kondisi waqaf. Jadi antum jangan harap cari mad iwad ini dalam kondisi wasal. Itu enggak akan dapat kecuali satu. Kecuali satu. Ada yang tahu di mana? Mad iwad. Ada yang tahu di mana apa mad iwad dibaca ketika wasal?
Mat aiwat dibaca ketika wasal. Ada Ustaz ya? Apakah ini qiraah? Gimana? Kalau ada yang tahu coba. Kalau ada simpan jawabannya. Kalau tahu kita tanya dulu. Sama Ustaz Burhan gimana Ustaz Burhan? Ada nggak mat iwat ketika simpan dulu jawabannya. Kalau tahu bilang tahu. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau saya Nggak tahu. Nggak tahu. Tahu tapi ragu Ustaz. Tahu tapi ragu. Nah, Ustaz Abdul Fattah tahu tapi ragu. agak tahu tapi Selain Ustaz Abdul Fattah ragu gimana? Ustaz. Tahu Ustaz, tapi ragu, tidak yakin dengan jawabannya. Oke, coba disebutkan apa jawabannya. Kalau ini bukan Ustaz, bukan maksudnya. Yang salah sila itu Ustaz. Itu enggak, itu ketika waqaf. Ini ketika wasal. Iya, ketika wasal Ketika kan wasal dibaca, tapi dibaca Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala. Itu dibaca satu harakat doang. Iya. oh benar. Yang saya maksud tanwin seperti itu tadi, apa afuwa. Itu kan afuwan asalnya kan. Ketika kita waqaf kita baca afuwa gitu. Ketika kita wasalkan afuwan ghafura, kembali gitu kan pakai tanwin. Ini ada wasal tapi baca matiwat. Berarti nggak tahu Ustaz, nggak tahu. tapi wasalnya itu seperti waqaf. Tapi dia tetap wasal. Itu ada di yang itu Ustaz, surah yang Al-Kahf. apa namanya? Yang itu ya, yang agak hafif benar. Iya, dan alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Itu kan mat iwad kan? Tapi kita wasal. Kita wasalnya dengan apa? Dengan saktah. Jadi saktah itu tidak ada kecuali pada kondisi wasal. Saktah itu tidak ada hanya illa kecuali hanya pada kondisi wasal. Jadi tidak ada saktah ketika waqaf itu nggak ada. Oh, nah. Jadi kalau ditanya di mana ada mat iwad ketika wasal, di sinilah tempatnya. Ayo aja. Karena apa? Karena saktah itu kan wasal, ya. Saktah itu wasal ini apa namanya? Ya, tambahan sedikit. Saktah itu wasal. Nah, tapi dia mengambil hukum waqaf. Seperti itu. Berbeda dengan raum. Raum itu waqaf tapi mengambil hukum wasal. Ini kebalikan ya. Jadi kalau kita baca raum misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini saya baca raum. Saya ini waqaf tapi saya mengambil hukum wasal. Hukum wasal dari segi apa? Dari segi harokat hurufnya. Seperti itu. Ketika saktah, saya wasal, tapi saya ambil hukum waqaf. Waqafnya dari segi apa? Dari segi mengubah tanwin menjadi huruf mad. Iwaja, qayyiman liyunzira ba'sa. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Dua catatan terkait seputar mad iwad. Yang pertama adalah katsirun minan nas. Banyak orang yamudduna al-iwad, memanjangkan iwad aksar min harakatain, lebih dari 2 harakat. Wa khassatan fi nihayatil qiraati qabla ar-ruku', terlebih-lebih khususnya di akhir bacaan sebelum ruku'. Misalnya contohnya apa kalau yang ada ininya? Kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi ada yang biasanya orang itu kalau mau ruku
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. baru dia ruku. Nggak boleh seperti itu. فيقولون على قوله إنه كان توابا. Lebih dari 2 harakat. على كل شيء قديرا. بمد الألف بمقدار 3 حركات أو أكثر. Memanjangkan alif dengan panjang 3 harakat atau lebih. وهذا خطأ, dan ini salah. Al-mulahadhatu tsaniyah, catatan yang kedua, ba'dun nas, sebagian orang, wa khassatan at-tullabu 'inda tasmi'ihim wa muraja'atihim, khususnya tullab, para penuntut ilmu ketika tasmi' atau muraja'ah, 'indama yaqifu 'ala madd al-'iwad, ketika waqaf pada mad 'iwad, fi mithli radiyya, 'itiyya, pada contoh radiyya dan 'itiyya, yantiq bi hamzah, ia menambahnya hamzah. Jadi dia baca radiyya, 'itiyya, seperti itu. Wa hadza khata', dan ini salah kata beliau. Was sahih, yang benar adalah anna as-sauta yanqati'u fi jawfil fam, bahwasanya suara itu terputus di mana? Di jawf, di rongga mulut. Jadi hati-hati, ini ada pita suara di dalam ini. Kalau kita waqaf pada mad iwad, usahakan pita suara itu jangan tertutup. Jadi ghafura, ra, biarkan terbuka, jangan ghafura, ra, jangan. Lianna al-alifa min al-huruf al-hawaiyah, karena alif itu termasuk huruf hawaiyah, hawa, udara. Fas-sautu yantahi fil hawa. Suara itu di mana berakhirnya? Berakhirnya di hawa gitu, lepas gitu. Ha, misalnya ghafura, lepas suaranya, tidak terputus di dalam gitu. Wa ba'dhum yuzhiru badal al-hamzati ha'am mahmusah fi nihayatil mudud. Nah, sebagian yang lain ada pula yang menambah ha gitu. Yang tadinya hamzah, yang justru membaca ha. Jadi baca ghafurah gitu. Aliman hakimah. Ada hak sedikit meskipun tidak jelas. Wa hadza khata'un aidan, dan ini juga salah kata beliau. Ya, lanjut. Maddus silah. Mad silah. Mad silah adalah huwa maddun khasun, mad yang khusus, bisilati ha'id dhamir, dengan menyambung ha dhamir. Nah, memanjangkan ha dhamir. Ha dhamir itu apa? Ha yang dijadikan kata ganti ya, kata ganti untuk orang ketiga. Misalnya dia gitu. Kata ganti untuk dia itu di dalam bahasa Arab itu namanya dhamir. Atau kata ganti untuk engkau atau kalian atau misalnya mereka, itu namanya semuanya dhamir gitu. Lil mufradil mudzakkaril ghaib, tapi bukan semua dhamir. Dhamir khusus mudzakkar mufrad al-ghaib. Nah, ini yang belajar bahasa Arab insyaallah tahu. Tapi kalau yang belum belajar bahasa Arab, dhamir yang hu seperti atau hi, nah, kita setiap ada kata yang akhirnya hu atau hi, itu namanya hak dhamir. Misalnya zalikal kitabu la raiba fihi hudan, fihi, nah, di sini namanya di sini namanya hak dhamir namanya. Misalnya lahu ma fis samawati, lahu, di sini namanya hak dhamir. Atau misalnya wa ma lahum bihi, bihi di sini juga di sini juga namanya hak dhamir namanya. Wa huwa yanqasimu ila qismain. Nah, silah ini, mad silah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, maddu silatin sughra, namanya silah sughra. Wa huwa idza lam ya'ti ba'da al-ha'i hamzun, yaitu apabila tidak ada setelah ha itu hamzah. Contohnya apa? Lahu, ini haknya di sini, hak yang dhamma ini
setelahnya itu langsung mim, jadi tidak ada hamzah. Lahu ma. Sini namanya mad silah sughra. Kitabahu wara'a dhahrih. Kitabahu wara'a dhahrih. Di sini namanya mad silah sughra. Bihi fahuwa, bihi fahuwa. Wa hadzal qismu yulhaqu bil maddil asli. Nah, pembagian ini atau bagian ini sughra ini, sila sughra ini masuk ke dalam mad, masuk ke dalam golongan mad asli. Li'annahu la yajuzu madduhu aktsara min harakatain. Karena tidak boleh sila sughra ini dipanjangkan lebih dari 2 harakat. Yang kedua, pembagian yang kedua adalah maddu silatin kubra, mad silah kubra. Wa huwa ay ya'tiya ba'da al-ha'i hamzu qat'in. Silah kubra itu apa? Silah kubra itu adalah setelah ha itu ada hamzatu qata', hamzah qata'. Misluhu ma lahu akhlada. Ma lahu Contohnya kemudian apa ini? Wala yusiqu wasaqahu ahad. Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Nah, ini dibaca panjang. Kenapa? Karena bertemu dengan hamzah. Wa hadzal qismu, yang bagian ini yulhaqu bil maddil far'i, digolongkan ke dalam golongan mad far'i. Mulahadhatani haula maddis silah. Ada 2 catatan terkait mad silah. Yang pertama, la tumaddul ha'u illa idza kana qablaha mutaharrikun wa ba'daha mutaharrik. Ini kaidah. Kaidah diingat, dipahami, dihafal. Kapan mad silah itu dibaca 2 harakat? Kapan ha dhamir itu, afwan? Kapan ha dhamir itu dibaca 2 harakat? Apakah semua dibaca harakat? Tidak semua. Tidak semua dibaca 2 harakat. Contohnya apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Fihi hudan. Tidak kita baca fihi hudan, ya kan? Misalnya lahul mulk. Lahul mulk. Ini kan asalnya lahu al-mulk. Tapi ketika bertemu dengan kata setelahnya lahul mulk, cuma 1 harakat doang. Tidak kita panjangkan lahul mulk, tidak kan? Jadi apa syaratnya? Syaratnya itu adalah dia tidak akan dipanjangkan kecuali terletak di antara 2 huruf yang berharakat. Terletak antara 2 huruf yang berharakat. Kalau sebelumnya mati, maka dia dibaca pendek. Atau setelahnya mati, maka dia juga dibaca pendek. Contoh, misalnya fihi hudan. Sebelum ha itu ada ya, fihi hudan. Ada ya, maka dibaca pendek. Misalnya lahul mulk. Lahul mulk. Nah, sebelumnya ada harakat, tapi setelahnya lahul ada huruf mati, maka dibaca pendek juga, dibaca 1 harakat saja gitu. Kemudian kalau terletak di antara 2 huruf mati, misalnya waman aufa bima ahada alaihi Allah. Bima ahada alaihi Allah. Nah, di sini terletak di antara 2 huruf mati. Jadi dia dibaca pendek juga. Yang dibaca panjang itu kapan? Apabila terletak antara 2 huruf yang berharokat. Tapi, apakah semua dibaca seperti itu? Tidak semua, kata beliau. Ada 4 kata yang keluar dari kaidah ini. Yang pertama adalah wa in tashkuru yardahu lakum. Yardahu lakum. Kita lihat syaratnya. Syarat yang tadi harus terletak di antara 2 harokat. Kita lihat di sini ha. Sebelumnya apa? Sebelumnya dhad. Dhad harokatnya fathah. Setelah ha ini di depannya ada lam, lakum. Nah, lakum juga lam itu berharokat fathah. Tapi di sini dibaca
pendek satu harakat. Wa in tashkuru yardahu lakum. Yardahu lakum. Nah, seperti itu. Jadi kenapa di sini keluar dari kaidah Allahu a'lam seperti itu riwayatnya gitu. Jadi itu ada ikhtilaf gitu ya di dalam para qurra itu ada ikhtilaf pada kata yardahu lakum. Jadi misalnya Imam As-Susi misalnya atau Imam Abu Amr itu dibaca justru mati gitu. Wa in tashkuru yardah lakum baca sukun. Kemudian kalau misalnya Imam Ibnu Katsir misalnya itu dibaca apa? Dibaca panjang wa in tashkuru yardahu lakum. Atau Imam Al-Kisai misalnya. Itu dibaca wa in tashkuru yardahu lakum. Tapi kalau Imam siapa? Kita Imam Asim misalnya atau Imam Hamzah atau misalnya Nafi' juga itu bacanya pendek gitu. Yardahu lakum. Faqad tahaqqaqa fiha syarat. Syaratnya sudah cukup kata beliau. Walakinnaha namun la tumad tapi tidak dipanjangkan bal tuntaqu madmumatan faqat tapi diucapkan dhammah saja. Walidzalika ولذلك نلاحظ في الرسم القرآني أنه لا يوجد بعد الهاء واو صغيرة. Oleh sebab itu kita lihat di rasm di mushaf di Quran annahu la yujadu ba'da al-ha'i wawun saghira. Tidak ada setelah ha itu waw kecil gitu. Jadi kalau kita buka mushaf Madinah misalnya mushaf cetakan Arab itu tidak ada waw kecil setelahnya. Ya, selanjutnya Ustaz. Kemudian ada pengecualian kedua, qauluhu ta'ala fihi muhana. Nah, di sini kebalikan yang tadi. Lam yatahaqqaq fiha syarat. Syarat tidak cukup. Walakinnaha tumaddu bimiqdari harakatain. Tapi dipanjangkan 2 harakat. Kama thabata dzalika bitalaqqi. Bagaimana hal itu didapatkan dari talaqqi. Sudah sabit, sudah tetap sahih secara talaqqi. Jadi kita baca wa yakhdud wa man yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana wa yakhlud fihi muhana. Jadi sama kita seperti Imam Ibnu Katsir. Di sini kita sama seperti Imam Ibnu Katsir. Jadi Imam Ibnu Katsir itu faedahnya itu ditambah gitu. Kalau kita memanjangkan antara 2 harokat, antara 2 huruf yang berharokat, maka Imam Ibnu Katsir itu beliau tambah itu boleh dipanjangkan apabila terletak sebelumnya mati, kemudian setelahnya berharokat. Jadi setelahnya berharokat. Seperti ini. Fihi muhana. Jadi Ibnu Katsir baca, beliau baca, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Seperti itu beliau baca. Kemudian pengecualian yang ketiga, qauluhu ta'ala arjih. Di surah Al-A'raf. Kemudian Asy-Syu'ara, hanya 2 tempat saja. Faqad tahaqqaqa fihi syartu walakinnaha la tumad. Qalu arjih wa akhah. Itu kan ji itu kasrah. Wa arjih wa akhah. Wa berharakat. Terletak di antara 2 huruf yang berharakat. Sini juga tidak dibaca panjang, justru kita baca mati, ya kan? Walakinnaha la tumad. Jangankan mau dipanjangkan, diberi harakat saja tidak, ya kan? Bal tuntaqu sakinatan waslan wa waqfa. Ini asalnya dari irja. Jadi arjih itu
Asal dari arja'a yurji'u, irja'an, kemudian arji. Nah, jadi isim fa'ilnya murji seperti itu. Kenapa? Karena kenapa dihilangkan hamzahnya? Dihilangkan litakhfif, untuk takhfif. Karena ada yang masih membaca pakai hamzah. Jadi Ibnu Katsir itu bacanya apa? Dia baca qalu arji'hu wa akhah. Nah, seperti itu Imam Ibnu Katsir baca. Atau misalnya Imam Warsh dengan Imam Al-Kisai bacanya qalu arjihi wa akhah, seperti itu. Jadi kita Imam Hafs dari Imam Asim itu bacanya qalu arjih wa akhah. Asalnya adalah arjihu wa akhah atau arjihi wa akhah. Itu asalnya. Yang keempat, qauluhu ta'ala fa'alqih ilaihim. Ini lagi. Fa'alqih ilaihim faqad tahaqqaqa fiha syartu walakinnaha la tumat. Syaratnya sudah cukup tapi tidak dipanjangkan. Bal tuntaqu sakinatan, tapi diucapkan sakin, diucapkan mati, waslam wa waqfa. Jadi fa'alqih ilaihim. Ini khilafnya sama juga. Ada yang baca fa'alqihi ilaihim, ada yang fa'alqih ilaihim, ada yang fa'alqihi ilaihim, seperti itu. Lanjut. Al-mulahadhatu ats-tsaniyah, catatan yang kedua, 'alal qari'i an yantiqa bil ha'i min aqsal halq. Nah, seorang pembaca Al-Qur'an itu harus mengucapkan ha itu dari mana? Dari aqsal halq, dari tengah-tengah lidah. Wa an takuna safiyatan minal ghunnah, harus terlepas dari ghunnah, tidak ada ghunnah. Wa ayyuhsina dhamma syafataini idza kanatil ha madmumah, harus didammahkan kedua bibir apabila apa? Apabila ha itu berharakat dhammah. Kemudian liyata'atta lahul maddu ba'daha bisyaklin sahih, agar dia mampu memanjangkannya dengan panjang yang dengan bentuk yang benar gitu, dengan pengucapan yang benar. Laisa fihi syaibatu ghunnah. Jadi mendammahkan huruf itu penting. Kalau dhammahnya nanggung-nanggung nanti keluarnya dari hidung. Seperti itu. Ada lagi misalnya ha dhamir. Ini bukan masalah dipanjangkan atau dipendekkan, tapi masalah harakatnya. Jadi ha dhamir itu kalau sebelumnya itu ada ya atau kasrah, maka biasanya seharusnya ha dhamir itu dibaca kasrah. Misalnya kita baca fihi, kita tidak baca fihu, ya kan? Misalnya bihi, kita tidak baca bihu. Ya kan? Kenapa? Karena sebelumnya kasrah. Yang kita baca dhammah kapan? Itu ketika sebelumnya misalnya fathah atau dhammah. Misalnya lahu, nah, sebelumnya fathah maka dibaca dhammah. Meskipun pada asalnya, pada dasarnya hak dhamir itu harokatnya dhammah. Tapi kalau sebelumnya kasrah maka itu dibaca kasrah juga. Kalau sebelumnya ya dibaca kasrah, seperti fihi, kemudian bihi. Tapi ada dua kata di dalam Al-Qur'an yang sebelumnya ya, tapi dia dibaca dhammah. Ada yang tahu di mana itu? Iya, dibaca dhamir. Hak dhamir. Sebelumnya ya. Tapi haknya dibaca dhammah. Tahu saya Ustaz? Karena Tahu. kemarin ada ujian itu. Wa ma ansani. Itu Ustaz ya? Iya. Oke, satu lagi ditahan dulu. Ada yang tahu di mana satu lagi? Gimana Ustaz Burhan? Tahu Ustaz. Tahu? Enggak ada Ustaz, belum tahu. Belum. Hanya dua tempat saja. Nah, dicatat supaya tahu. Karena ini tidak banyak tempatnya. Jadi yang tempatnya ini hanya di beberapa tempat itu dicatat di mana. Yang pertama tadi di Suratul Kahf. Oh. Di Suratul Kahf itu halaman terakhir
juz 15. Di situ ada wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkura. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkura, ini khusus Imam Hafiz doang ya. Jadi yang lain selainnya bacanya kasrah gitu. Wa ma ansanihi illa syaitanu an adzkura. Semua qurra itu bacaan seperti itu. Satu lagi ada di surat Al-Fath. Surah Al-Fath ya. Iya. Alaihullah saja. Alaihullah. Iya. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Ya, surah Al-Fatah halaman kedua itu di awal halaman itu surah Al-Fatah. Ayat berapa itu? Ayat 12 kalau nggak salah itu. Ayat Oke, 10. sampai di sini 10 ya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Mana Ustaz? Ahlan. Ustaz, tadi Baru lagi di masuk, jalan Ustaz? Ustaz. Naik kereta. Oh, Ustaz, kenapa kalau apa itu? kita membaca yang matnya itu ya mati lah. Kemudian sebelumnya itu baris bawah. Itu agak payah Ustaz. Supaya dia lepas dari khoisum Ustaz. Ketika baca ya Ustaz ya. Mungkin kalau satu-satu yalah pelan-pelan awak ya kan. Coba Kalau pas ulangi lagi Afwan Ustaz Fadli, tadi suara yang putus-putus. Afwan, ulangi Iya. lagi. ketika ini Ustaz, mat ilah misalnya kan dia kan ya mati, kemudian sebelumnya baris kasroh kan. Itu rasa saya Ustaz ya. Itu kok agak berat ya dari yang lain itu untuk menghilangkan khoisumnya ketika baca gitu. Dia kayak otomatis kayak masuk gitu Ustaz. Kalau mungkin satu-satu Iya. mungkin salah dia rasa, tapi pas baca itu dia masuk hidung gitu kan. Apa karena harus dibiasakan atau memang kayak mana tuh Ustaz? Orang pada umumnya Iya. ketika membaca Al-Quran, kalau dia tidak belajar tajwid, itu tidak akan terlintas di pikirannya kalau kita harus menjaga benar-benar harus keluar dari jauh huruf mat itu. Nah, karena kita sebelumnya itu belum belajar, maka kita bacanya ya udah gitu, baca aja gitu. Yang penting udah panjang. Kita tidak memperhatikan apakah keluar dari jauh murni, apakah juga keluar juga dari hidung, itu kita tidak perhatikan itu. Kemudian datanglah satu waktu kita belajar, ternyata kata para ulama huruf mat itu tidak dari hidung. Huruf mat dari hidung itu jelek suaranya, sengau, gitu kan, tidak bagus. Dan orang Arab itu mengucapkan huruf mat itu dari jauh. Kita yang sudah terbiasa membaca huruf mat tidak hati-hati, terkadang masuk ke hidung, terkadang tidak. Itu sulit untuk membaca murni keluar dari jauh. Nah, maka kita dapati misalnya ihdinas siratal mustaqim. Terkadang kita baca al-mustaqim. Iya. Otomatis gitu. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa, sudah bertahun-tahun kita baca misalnya 10 tahun kita baca Al-Quran udah 10 tahun. Ya, nah, kita selama 10 tahun kita bacanya pakai khasyum. Tiba-tiba belajar seminggu, kita diharuskan untuk mengubah kebiasaan yang 10 tahun itu. Sulit gitu. Memang sulit. Nah, butuh 10 tahun lagi ya terus. Ustaz ya? Memang baru lewat kayak. Mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan enggak. Kita berusaha aja supaya terkadang
maksudnya kita itu bukan harus tidak pernah salah gitu. Iya, Kadang iya, bisa benar. juga masuk ke hidung gitu. Kita ini manusia bukan robot kan. Jadi terkadang Iya, masuk ke hidung, terkadang tidak. Tapi kita tetap terus usahakan agar tidak Iya, masuk ke hidung gitu. Kalaupun masuk itu tidak terlalu sengau suaranya gitu. Masuk dikit gitu. iya, iya, iya. Dan kalaupun masuk itu usahakan jangan sampai ada yang tahu kecuali selevel guru tahsin gitu kan, kecuali selevel Syekh Aiman gitu. Itu orang-orang biasa jangan tahu lah gitu. Seperti itu. Enggak, harus jangan. Kalaupun masuk ke hidung usahakan orang-orang tertentu aja yang tahu gitu. Iya, 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 iya. Benar. Memang payah udah Itu merubah Allah. yang biasa salah ini agak payah memang, Ustaz. Tapi syukurlah dengan belajar ya Ustaz ya, kan ada wasilahnya untuk Iya. lebih baik ya. Ya Allah. Ya, selanjutnya Saya dulu mungkin Ustaz. tafadhal. Ada tiga lah ya. Yang pertama itu terkait dengan definisi dari mat. Saya lihat antara Syekh Aiman dengan Syekh Yahya Al-Ghawthani di dalam memberikan definisi mat itu ada perbedaan dari hal penyebutan huruf mat dan lin. Kalau di Syekh Yahya cukup huruf mat, kalau di Syekh Aiman itu ada penyebutan lin. Itu menurut Ustaz ainal asoh ya nih, bukan ainal asoh sih. Kira-kira enaknya yang mana kalau mau kita gunakan untuk kita mempelajari tajwid? Apakah kaitannya dengan qiraat atau seperti apa? Demikian Ustaz, pertanyaan pertama Ustaz. Ya. Ini masalah penamaan gitu ya. Nah, jadi di kitab-kitab tajwid itu mereka itu ada namanya huruf mat, ada namanya huruf lin, ya kan? Huruf mat, kenapa dinamakan mat? Karena dia panjang. Kenapa dinamakan lin? Karena keluarnya dengan mudah gitu, tanpa harus dipaksa-paksa. Ketika kita baca misalnya bait, misalnya li'ida fi Quraisyin idafihim, Quraisyin idafihim. Ketika mengucapkan ya itu sangat mudah sekali. Makanya dinamakan lin, lembut. Lin itu artinya lembut. Huruf mat tadi kita sudah bahas 3 hurufnya. Kemudian huruf lin ada 2, yaitu ya dan waw yang harokat sebelumnya fathah. Misalnya bait, khauf, itu huruf lin. Ternyata ini sudah sepakat ini ya. Huruf mat itu 3, huruf lin itu 2. Ternyata para ulama ketika melihat kembali lebih dalam huruf mat yang 3 itu, ternyata selain huruf itu panjang, mereka juga merasakan bahwa ketika mengucapkan huruf itu juga mudah gitu. Tidak sulit gitu. Maksudnya keluar gitu mudah gitu, panjang kemudian mudah. Misalnya qalu, apa susahnya gitu kan, mudah gitu. Qalu, misalnya nuhiha, mudah juga. Kemudian panjang. Oh, ternyata selain ini mat, kata para ulama, dia juga lin. Selain mat, dia juga lin. Maka ya sudah gitu. Ini huruf 3 ini huruf maddin walin. Itu kan tidak ada masalah gitu. Begini cara pandang mereka gitu. Makanya mereka menyebutnya lin saja. Mat dan lin. Kemudian kalau kita katakan huruf mat saja, apakah ini muncul permasalahan nanti? Tidak akan muncul permasalahan. Kenapa? Karena ketika kita sudah sebutkan mat, ya sudah gitu. Sudah berbeda dari huruf lin yang huruf waw dan ya mati sebelumnya fathah. Sudah berbeda. Kenapa? Huruf mat. Karena lin itu dia itu tidak ada mat. Maksudnya matnya itu tidak 2 harokat. Meskipun suaranya itu
memanjang gitu. Suara ya itu, waw itu memanjang juga gitu. Maksudnya bisa dipanjangin. Sama seperti huruf mat. Tapi mat yang ada pada lin ini itu sedikit sekali gitu. Matnya itu hanya tempo rokhawahnya saja. Itu kan waw kan huruf rokhawah. Jadi tempo rokhawah saja. Maka tidak bisa dikatakan huruf lin itu huruf mat, tidak bisa. Karena dia matnya itu meskipun ada, itu tidak mencapai derajatnya 2 harokat. Mungkin 1 harokat atau lebih lah dikit gitu. Itu dia. Jadi huruf mat yang 3 itu disebut huruf mat karena panjang, disebut huruf lin karena mudah. Tidak bisa kita katakan huruf 3 itu huruf mat saja. Huruf lin, afwan. Tidak bisa kita katakan huruf lin saja. Kenapa? Kalau kita katakan 3 itu huruf lin, apa bedanya dengan apa? Dengan huruf lin yang 2 itu, yang 2 waw mati dan ya mati sebelumnya fathah. Apa bedanya gitu? Orang akan kalau sebutkan lin, yang mana yang benar gitu? Ini lin atau yang ini gitu? Apa bedanya gitu kan? Padahal pada hakikatnya itu berbeda gitu. Huruf mat yang 3 itu harakat sebelumnya itu sesuai dengan jenis mat itu. Kalau waw maka sebelumnya dhammah. Berbeda dengan lin ini. Maka huruf mat yang 3 itu tidak boleh kita katakan mat lin. Tidak boleh kita katakan mat lin saja ya. Tidak dibarengi dengan tidak boleh kita katakan huruf lin saja tanpa dibarengi dengan mat. Harus kita bilang harfu maddin walin. Harus 2. Tapi boleh kita katakan harfu mad doang, boleh. Tapi kalau harf lin doang tidak boleh. Harus harfu maddin walin. Kenapa? Karena kalau kita bilang lin, itu dari segi hakikatnya itu tidak salah. Tapi muncul permasalahan di mana? Nanti akan serupa dengan huruf lin yang 2. Oke. Huruf lin yang 2 itu, waw dan ya, yang sebelumnya fathah, tidak boleh kita sebut huruf mat. Kenapa? Karena dia tidak ada mat. Maksudnya matnya itu tidak sampai 2 harokat. Seperti itu. Jadi Syekh Yahya di sini, ketika menyebutkan huruf mat doang, gitu, tidak menambahnya dengan lin, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Izin melanjutkan soal yang kedua Ustaz. Oh iya. Saya coba menyambungkan dengan beberapa materi yang ada di qiraat. Saya tadi temukan pertanyaan di saat kita tadi membahas terkait dengan mad badal Ustaz. Yang di footnote itu kan tertulis bahwa mad badal menurut qiraat Imam Warish itu bahkan dibaca 2 sampai 6 harokat. Akhirnya otak saya 246. 246 nggih, 246 nggih. Akhirnya memori saya itu mencoba untuk bertanya. Kan ada di dalam qiraat itu 2 istilah. Aslul qiraat sama apa satunya? Farsul Ustaz nggih. Farsul. Ya. Nah, farsul qiraat atau istilahnya saya enggak tahu. Nah, apakah panjang dari 2, 3, 4 pada mad badal itu bagian dari aslul qiraat atau malah farsul qiraat? Atau kalau kita meloncat ke pembahasan mad silah, ada 4 kata tadi, ya radhahu lakum, dan 4 kata, apakah itu bagian dari aslul qiraat atau farsul qiraat? Atau saya sebenarnya masih salah di dalam memahami 2 istilah aslul dan farsul Ustaz? Ini pertanyaan saya Ustaz. Syukran Ustaz. Iya. Apa namanya? Alat ukur. Jadi qiraat itu kalau di kitab-kitab qiraat itu terbagi menjadi 2. Ada namanya usul, ada namanya fars. Usul jamak dari asal, kemudian ada fars. Itu terbagi menjadi 2. Mudahnya atau simpelnya al-usul itu yang kaidah muttaridah, yang berulang-ulang. Usul itu adalah sebuah hukum atau sebuah permasalahan yang terjadi berulang-ulang, yang ketika kita setiap kali bertemu hukum yang sama, kita sudah punya patokan kaidah, satu kaidah. Ini usul. Contoh, kita contoh langsung ke mat.
pembahasan usul, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Menurut Imam Asim itu dibaca 4 harakat. Kita ambil mazhab yang 4 harakat. Maka setiap kali kita bertemu dengan mad jaiz munfasil, kita baca 4 harakat. Ini masuk ke dalam asal. Mad jaiz munfasil kan enggak satu. Di satu halaman saja bisa ada 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau banyak mad jaiz munfasil. Berulang-ulang terus. Ini namanya usul. Oke? Farsh. Farsh itu bagaimana? Farsh itu dia tidak ada tapi tidak berulang-ulang gitu. 1, 2, 3, bas, tidak ada lebih. Contoh apa? Contoh seperti tadi, wa in tashkuru yardahu lakum. Emang kata yardah itu ada berapa? Cuma 1 doang di surah Al-Ahzab. Maka itu ditaruh di mana? Di farsh, karena tidak berulang-ulang. Misalnya apa lagi? Wa yakhlud fihi muhana. Sebenarnya ini masuk ke usul sih, tapi ngecualin lah. Oke, kita tinggalkan contoh wa yakhlud fihi muhana. Kita ambil contoh lain misalnya. Misalnya kata yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, di sini ada ikhtilaf. Ada yang baca wa ma yukhadi'una illa anfusahum, ada yang baca wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ini masuk ke dalam farsh. Jadi tidak berulang-ulang dia. Cuma 1 doang, wa ma yakhda'un 1 doang di surah Al-Baqarah. Kita tidak akan temukan di tempat lain. Ini secara umum. Ya, jadi tidak mutarid. Jadi secara umum. Secara umum. Tidak semua usul itu berulang-ulang, tidak gitu. Maksudnya ada juga yang di bab usul itu biasanya tidak berulang gitu, cuma 1 doang. Ada, tapi tidak semua. Misalnya saya contoh ya, yang dia ada di bab usul tapi dia cuma sekali doang gitu. Tidak berulang-ulang. Misal pada ada kata-kata tertentu, misalnya kita ambil contoh apa contoh yang ini ya, yang di juz dekat kita cari ya. Satu kata, 1 asal tapi enggak diulang-ulang, cuma 1 saja. Wa yakhlud. Kita ambil contoh surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Di sini waliyadin. Di sini kata waliyadin ini kan cuma ada pada apa? Surah ini kan, surah An-Nas gitu. Waliyadin. Tapi ini masuk ke dalam usul. Ada perbedaan. Ada yang baca walidin. Walidin. Ada yang baca waliyadin. Di sini tidak banyak terulang gitu, tidak berulang-ulang tapi diletakkan di bab usul. Ada yang banyak berulang-ulang tapi ditaruh di bab farsh. Seperti misalnya rauf atau kata buyut. Banyak kan kata buyut. Kata buyut banyak kan, atau kata an-nabi. An-nabi banyak kan, ya ayuhan nabi. Kan banyak kata nabi kan, berulang-ulang. Tapi masuknya ke dalam bab al-farsh. Jadi misalnya kata buyut itu Imam Warsh, kemudian Imam Abu Amr dan Imam Hafiz itu bacanya buyut.
Nah, selain mereka bertiga ini bacanya al-biyut. Al-biyut. Ini kan banyak berulang-ulang, tapi ditaruh di farsh al-huruf. Nah, jadi itu yang saya katakan tadi, usul itu berulang-ulang. Kemudian farsh itu tidak berulang-ulang, itu hanya kebanyakan untuk memberikan gambaran secara umum seperti itu. Nah, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Ya. Saya kembangin dikit dari pertanyaannya, boleh, Ustaz? Iya. Karena ada salah seorang ustadz yang juga dulu saya tahunya setelah saya mengikuti beberapa daurah, dan beliau itu membuat sebuah karya. Jadi ada usul qiraat khusus miliknya Imam Hafiz, begitu. Jadi di dalam daurah beliau itu jelasin hanya usul qiraatnya Imam Hafiz. Akhirnya saya bertanya-tanya, apakah usul dari satu imam dengan imam yang lain itu ada perbedaan? Dan farsul qiraatnya juga, apakah memang juga ada perbedaan begitu, Ustaz? Pengembangan dari pertanyaan saya, Ustaz. Halan, Ustaz. Iya. Iya, usul qiraat itu seperti kaidahnya. Kaidah umumnya itu secara mudahnya kita bilang usul itu kaidahnya. Kaidah hafaz bagaimana? Kaidah hafaz itu kita bilang mad wajib dan mad jaiz panjangnya 4 atau 5 harakat. Ini usul. Ini usul. Kemudian kita tambah lagi. Setiap mim jama' Imam Hafiz baca sukun. Ini usul. Ya kan, benar kan? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Loh, ini kita bilang usul. Setiap mad badal hanya dibaca 2 harakat. Ini usul. Kemudian kita katakan tidak ada idgham kabir di dalam riwayat Imam Hafs. Ini usul. Kemudian kita katakan tidak ada imalah di dalam riwayat Hafs. Ini usul. Kecuali satu kata. Kemudian kita katakan tidak ada tashil di dalam riwayat Hafs. Kecuali beberapa kata. Ini usul. Kemudian juga misalnya apa lagi ya? Kemudian kalau kita bilang ketika waqaf pada kata yang ada hamzahnya, maka Imam Hafiz membaca hamzah itu apa adanya. Misalnya waqaf pada kata yu'minun, dibaca apa adanya, hamzahnya dibaca yu'minun, tidak dibaca yu'minun. Ini kaidah. Misalnya setiap hamzah mati, Imam Hafiz bacanya bitahqiq, dibaca hamzahnya benar-benar hamzah, tidak diubah. Ini kaidah. Ini usul. Jadi yang seperti ini itu beliau kumpulkan seperti ini. Dan yang lain-lainnya nanti ada lagi, nah, bisa dikumpulkan lagi. Tapi ini usulnya, itu usulnya. Kalau kita masuk nanti misalnya qalun misalnya, nanti usulnya beda lagi. Kalau qalun misalnya kita bilang mad jaiz qalun ini boleh 2 harakat. Boleh lebih dari 2 harakat. Kalau lebih dari 2 harakat, boleh 3, boleh 4. Mat 3, boleh 4. Seperti itu. Dan seterusnya. Itu namanya usul. Nah, kalau farsh nanti beda lagi. Farsh itu, misalnya tadi, yakhda'un, baca yukhadi'un. Kemudian, bimakan yakdzibun, baca bimakan yukadzibun. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, amma ya'malun. Seperti itu. Atau misalnya, innallaha bin nasi la ra'ufur rahim. Baca innallaha bin nasi la ra'ufur rahim. Baca pendek seperti itu. Itu masuk ke farsh. Wallahu a'lam. Oh. Nah, Ustaz. Ya, ada pertanyaan kita kasih ke Ustaz Syakawi ya? Ustaz Syakawi, Ustaz Abdul Fattah. Ada pertanyaan atau kita kasih Ustaz Burhan? Oke, Ustaz. Anak khalas. Ya, Ustaz Abdul Fattah, tafadhal. Monggo Bang Fattah. Cukup Ustaz, insyaallah. Jazakallah khairan. Cukup ya insyaallah ya. Ya. Nah, nambah 2 boleh, Ustaz? Cukup ya insyaallah. Nambah 2 boleh, Ustaz? Apaan, Ustaz? Biar enggak gantung, enggak apa-apa. Insyaallah Ustaz, kita ya.
Oh, atau Ustaz ada kegiatan Ustaz? Tidak, insyaallah aman insyaallah. Lanjut dikit Ustaz nggih. Apakah boleh Iya. saya simpulkan kalau kita belajar kitabnya Syekh Yahya ini berarti secara tidak langsung kita belajar usul sekaligus farsul qiraatnya Imam Hafiz begitu Ustaz? Bisa jadi, bisa dibilang seperti itu. Secara umum kitab-kitab tajwid sekarang itu kita membahas usulnya Imam Hafiz. Oh, Iya. masya Allah. Nah. Secara umum kita membahas usulnya Imam Hafiz. Jadi kitab tajwid sekarang. Oh, siap Ustaz. Terakhir Ustaz. Tapi Nah, kalau kitab-kitab tajwid terdahulu itu memang hal usulnya gitu. Kalau kitab tajwid terdahulu itu usulnya itu dibahas di kitab tajwid gitu. Jadi permasalahan khilaf itu tidak dimasukkan ke dalam pembahasan tajwid. Kalau kitab-kitab terdahulu seperti itu. Oh, As-Sakhawi kemudian Haqqani begitu berarti Ustaz ya? Iya. Oh, ada soal akhir Ustaz. Karena ada kitab khusus. Oh, kayak Ustaz? Ada, kalau pembahasan khilaf itu ada kitab khususnya, yaitu kitab qiraat. Misalnya kitab qiraat as-saba'. Itu dibahas di kitab-kitab yang luas. Ya, tafadhal Ustaz Fakhri. Oh, nah. Oh, alah gitu tuh. Geng. Kini Ustaz terakhir kali karena ini juga kaitannya dengan langkah kita. Kan ada kitab Syatibiyah. Kayaknya banyak yang hafal. Kalau kitab Thaibah itu apakah banyak dari kaum muslimin atau yang ada di lingkungan di mana Ustaz sekarang belajar itu ada yang ngafal Ustaz? Thaibatun Nashr itu Ustaz. Atau nggak perlu dihafalin, dibaca aja Ustaz gitu. Jadi salah satu tambahan referensi. Syukran ini terakhir Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan Ustaz. Thaibatun Nashr itu banyak, yang hafal itu banyak, tapi bukan pemula. Gitu ya. Jadi yang hafal itu bukan pemula. Dan itu sangat tidak dianjurkan untuk dihafal oleh pemula. Oh, ngoten. Jadi pemula itu kayak seperti haram menghafal Thaibah itu. Maksudnya haram, bukan haram secara syarak ya. Bukan haram hukum syarak ya, tapi haram dalam artian apa? Karena itu berbahaya dan membuang-buang waktu. Oh. Karena daripada menghafal Thaibah, ya mending hafal Tuhfatul Atfal, kemudian hafal Jazariyah, kemudian setelah itu hafal Syatibiyah, kemudian baca syarah-syarahnya, pahami dengan betul. Kemudian setelah Syatibiyah, hafal Durrah. Setelah hafal itu barulah hafal Thaibatun Nashr, supaya nyambung gitu. Karena Thaibatun Nashr sendiri itu manhajnya itu seperti manhajnya Imam Asy-Syatibi, pakai rumus-rumus, pakai kode-kode huruf. Nah, kalau kita langsung ke sana nanti nggak nyambung jadinya. Bahkan kitab Durrah yang untuk qiraah 3 itu nggak akan, tidak ada para masyayikh yang membolehkan kita menghafal Durrah saja, tidak menghafal Syatibiyah, itu tidak ada. Sebelum menghafal Syatibiyah. Oh, siap. Seperti itu. Nah, jazakumullah khair Ustaz. Afwan Ustaz. Wa iyyakum. Tapi kalau insya Allah nanti antum kalau sudah hafal Syatibiyah misalnya, sudah hafal Durrah, mau hafal Thaibah ya harus dihafal gitu, nggak bisa dibaca-baca doang gitu. Kalau pengen Masya Allah. Kalau pengen alim di bidang ini ya harus dihafal lah, mana ada baca-baca doang. Aduh. Apalagi qiraat ini bukan seperti ilmu-ilmu yang lain. Memang harus dihafal. Allah. Nah, sekarang misal seperti contoh yang tadi ya, agak ini kita tambah dikit. Yang tadi qalu arjih wa akhah. Ya kan? Ada tadi kan yang tadi kan? Ya. Contoh yang tadi. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin, surah Al-A'raf.
qalu arjih wa akhahu wa ba'ats fil madaini hasin surah Al-Syu'ara. Dua kata ini ada 6 macam. Ada 6 versi. Jadi kalau misalnya ada yang belajar qiraat, saya tanya, yang baca arjih siapa? Oh, enggak tahu. Kalau dia nggak hafal matan, siapa coba? Oh, harus hafal matan ya. Dan saya tanya misalnya, yang baca arjihu siapa? Nah, nggak akan tahu dia. Yang baca arjihi siapa? Allah. Yang baca arjihi wa akhah siapa? Arjihu wa akhah siapa? Wih. Nggak tahu dia, nggak bakal bisa sebutin. Kenapa? Karena dia nggak hafal ini Matanya. syatibiyahnya. Yang hafal syatibiyah aja itu agak mumet, itu baca siapa yang baca arjihu wa akhah, arjihu wa akhah, arjihi wa akhah, arjihi wa akhah, arjihi wa akhah, arjih wa akhah. Siapa? Tahu kan? Ya harus dihafal gitu. Tapi kalau kita sudah hafal matannya, setidaknya kita tahu, oh yang baca pakai hamzah arji itu ada berapa? Ada 3 qurra. Siapa saja? Yang bacanya Ibnu Katsir, kemudian Abu Amr, kemudian Ibnu Amir. Kemudian haknya yang membaca berharokat, ada yang membaca dhammah, ada yang membaca kasrah. Yang membaca dhammah siapa saja? Yang membaca dhammah ada Imam Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Al-Imam Hisham. Yang membaca kasrah siapa saja? Yang membaca kasrah Imam Nafi'. Kemudian ada Imam siapa? Ibnu Zakwan dan Imam Al-Kisai. Haknya dibaca kasrah. Yang membaca sukun siapa? Yang membaca sukun adalah Imam Asim dan Imam Hamzah. Seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, yang membaca haknya berharokat, yang membaca 1 harokat siapa? Yang membaca 2 harokat siapa? Banyak kan? Jadi, ya harus dihafal. Kalau orang belajar qiraat, yang mau benar-benar belajar qiraat tapi nggak ngapal matan, itu main-main namanya. Dia cuma pengen belajar-belajar doang gitu. Pengen tahu-tahu doang, ya nggak perlu ngafal gitu kan. Nah, kalau pengen belajar ya harus dihafal gitu. Allahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Oke, sampai di sini dulu ya. Nah, Ya Ustaz, alhamdulillah. Hampir 1,5 jam. Insyaallah kita lanjutkan. Menambah semangat untuk menghafal Syatibi. Wes. Iya. Hafal dulu insyaallah Tufatul Atfal, kemudian Jazariyah. Nanti insyaallah kita hafal juga Syatibiyah. Amin. Jadi kita usaha sedikit. Ya. Baik Ustaz. Oke, kita tutup saja bahasan ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, istiqomah, bisa melanjutkan kajian selanjutnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi ta'ala. Syukran Ustaz, syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Din. Monggo, Bang.